Ibu Mega terkait dengan pemerintah Orba, mungkin ada tanggapan Pak? Saya tidak ingin memberi tanggapan. Presiden Joko Widodo enggan menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal penguasa yang kini bertindak seperti Orde Baru. Setelah memberikan jawaban itu, Jokowi kembali melanjutkan agendanya di kegiatan menanam pohon di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelumnya, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri jengkel dengan sikap penguasa saat ini. Dalam pidatonya di konsolidasi relawan Ganjar Mahfud, Megawati menyebut penguasa bertindak seperti Orde Baru. Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Pernyataan Megawati Soekarnoputri itu semakin menggambarkan jarak yang semakin lebar antara Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan pasca putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri makin memburuk seiring majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto yang mutakhir. Saudara, Mega menyindir penguasa yang mau bertindak seperti Orde Baru. Untuk membahas hubungan Mega dan Jokowi, kita perbincangkan bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Adi Prayitno. Bung Adi Prayitno, selamat petang, sehat selalu. Sepertinya masih termute, Bung Adi. Selamat petang, Mbak Nilu. Ya, jadi Bung Adi, kalau kita lihat sindiran Bu Mega ini soal Orba, ini kira-kira ke siapa sih sebenarnya? Kenapa diksinya harus menggunakan kata Orba? Ya, saya kira tak ada bantahan dan tak ada perdebatan apapun bahwa pernyataan Megawati Soekarnoputri ini pastinya dialamatkan kepada Jokowi sebagai penguasa saat ini, karena konotasi penguasa itu adalah sebagai seorang presiden yang secara legitimate, dan dia juga adalah sebagai sosok yang memiliki kepercayaan yang cukup luar biasa sebagai pemenang dalam Pilpres. Itu jelas. Yang kedua, narasi tentang Orba ini kan sebenarnya sudah seringkali diulang oleh PDIP dan elit-elit partai banteng ini. Dulu misalnya kita mendengar bagaimana penguasa dan kekuasaan saat ini menggunakan gaya-gaya Orba, misalnya seperti ada dugaan intervensi, seperti ada intimidasi dan seterusnya. Titik kuncinya yang sering disampaikan oleh teman-teman PDIP adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang dinilai dalam tanda kutip ya cacat secara moral terkait dengan soal syarat capres dan cawapres, itu yang kemudian semakin menebalkan gaya-gaya intervensi yang semacam ini, yang kemudian membuat kenapa belakangan PDIP begitu agresif menyerang pemerintah dan penguasa. Yang kedua, mereka kan mengaku ketika ada sejumlah oknum aparat tertentu misalnya berpatroli mendatangi kantor mereka, itu kan dianggap sebagai bentuk intimidasi politik yang kemudian membuat mereka itu speak up kepada publik. Ini adalah cara-cara kekuasaan seperti Orde Lama yang seringkali membuat suasana demokrasi kita itu tidak bisa berkembang dengan kondusif. Bahkan kalau ditambahkan narasi-narasi yang sering disampaikan oleh teman-teman PDIP, adanya upaya-upaya untuk menggerakkan aparatus-aparatus pemerintah misalnya untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu. Tiga variabel inilah yang sepertinya menebalkan keyakinan publik bagaimana narasi politik yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri itu seperti Orde Baru, dan ini sangat potensial dilakukan oleh penguasa saat ini. Saya kira itu cukup vulgar dan cukup transparan dan tak ada perdebatan apapun. Tapi kan problemnya dari kubu pemerintah kan memberikan bantahan bahwa ini bukan Orde Baru, bahwa indikasi-indikasi seperti intervensi dan seterusnya itu tidak pernah terjadi. Mas Edi, bagaimana ini dampak dari sindiran ini kepada kader di bawah? Karena Jokowi sendiri kan masih kader PDIP sampai dengan saat ini. Bung Adi, maaf. Ya, saya kira Jokowi kader PDIP itu sebatas formalitas. Karena kalau bicara tentang hati, pikiran, kepentingan politiknya, rasa-rasanya Jokowi dan PDIP sudah bisa jalan. Iman politik mereka sudah tak bisa diselamatkan lagi. Jadi soal Jokowi ini bagi saya sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Memang secara legal formal masih ada dan belum dipecat. Yang kedua, pernyataan Megawati Soekarnoputri ini tentu semakin mempertebal bahwa garis antara Jokowi dan Megawati
itu Oke. sudah tak bisa disatukan lagi. Ada tembok besar yang sangat sulit untuk menyatukan mereka, terutama terkait dengan Pilpres di 2024. Yang kedua bagi saya, Mbak Nilu, kalau saya lihat pernyataan Megawati Soekarno Putri ini kan untuk mengonsolidasi, Hmm. menebarkan soliditas partai politik yang menjadi penguasa selama 2 periode ini. Jadi Oke. dua hal ini yang saya kira kenapa Megawati menyampaikan pidatonya itu berapi-api, karena ingin memberikan semangat, ingin memprovok, ingin mengonsolidasi bahwa mereka ini adalah partai besar yang memiliki soliditas dan tak boleh siapapun mengintervensi apalagi menghalang-halangi mereka untuk memenangkan pertarungan di 2024. Pesan Oke. itu cukup kentara dan cukup. Tapi di satu sisi juga kan masih menteri-menteri PDIP ini masih ada juga di kabinet ini. Ini bagaimana ini? Tapi sebentar, kita sebelum lanjut perbincangan hal itu kita dengarkan dulu ya, Bung Adi ya, keterangan dari FX Rudi soal status Gibran dan juga Jokowi. Katanya mau dikembalikan, tidak dikembalikan ya bukunya tak tutup toh pisan. Sudah bukan kader PDI Perjuangan. Jadi nggak ada surat-suratan? Nggak perlu. Tutup buku. Jadi kalau ada apa-apa, Mas Gibran bukan kader PDI Perjuangan. Bon ya, masih apa lagi? Kalau masalah KTA mesti punya apa enggak saya enggak tahu. Tapi bahwa dia ditugasi oleh partai untuk menjadi presiden berjuang meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Artinya statusnya masih kader. Ya masih kader PDI Perjuangan dong. Ini kan FX tadi sudah menyatakan kalau Gibran sudah tutup buku, kalau Jokowi ini masih nih berstatus sebagai kader PDIP. Jadi kalau Anda membaca Jokowi hanya formalitas saja di PDIP begitu Bung Adi? Ya saya kira Jokowi di PDIP itu hanya sebatas di atas kertas dan hitam putih. Karena kalau Oke. bicara tentang mazhab, kalau bicara tentang kepentingan politik, rasa-rasanya Jokowi dan PDIP sudah tak bisa disatukan kembali. Kecuali di kemudian hari misalnya ada perubahan-perubahan yang cukup revolusioner dan signifikan, dan Jokowi menyatakan tetap menjadi bagian dari PDIP. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, ketika Jokowi merestui dan mendoakan Gibran maju di Pilpres berpasangan dengan Prabowo Subianto, itu otomatis menegaskan bahwa Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Oleh karena itu yang menarik yang selalu menjadi perbincangan publik itu kenapa tak kunjung diumumkan dipecat ataupun diberhentikan. Saya kira memang pada level Jokowi, pada level PDIP sama-sama sedang menahan diri karena tak ada efek negatif yang akan datang kepada mereka. Kalau Jokowi dipecat misalnya oleh PDIP akan terjadi snowball effect bahwa PDIP akan dituduh sebagai partai politik yang tidak demokratis, Oke. yang tidak mengakomodir kepentingan kader terbaik mereka, Jokowi sebagai presiden. Begitu baliknya, kalau Jokowi meninggalkan PDIP, maka akan ada efek negatif gitu Oke. ya. Bung Adi yang tadi Jokowi tertinggal, dianggap tidak berterima kasih kepada PDIP. Inilah yang saling tunggu antara keduanya. yang tadi tertinggal juga Bung Adi soal masih ada juga kan menteri-menteri PDIP di kabinet Jokowi sekarang. Ya, kalau saya membaca PDIP-nya seperti sudah pasrah kepada Jokowi. Kalau memang sudah menganggap PDIP itu tidak penting dalam koalisi, sejumlah menteri di dalamnya itu ya harus diberhentikan ataupun direshuffle. Bagi PDIP ya kemudian akan menerima itu semua. Oleh karena itu orang bertanya, kenapa PDIP tidak akan cabut dukungan? Karena kalau dianggap cabut dukungan, PDIP dianggap tidak istiqomah dan tidak konsisten mendukung Jokowi sampai akhir masa jabatannya, sampai tanggal 20 Oktober. Karena kalau tarik dukungan melalui menterinya di parlemen, itu dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen politik terhadap kesepakatan mereka dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, di tengah gemuruh hubungan mereka yang tidak kondusif, bagi saya, ini adalah soal bagaimana mencari momentum yang pas sebenarnya, menjadi way out and win-win solution. Kalau mereka satu sama yang lain saling meninggalkan, minimal tidak ada tendensi negatif yang akan terus mengarah kepada mereka. Itu saja poinnya Mbak Nilu. Kalau Oke. membaca secara umum, PDIP sudah pasrah, mau diganti, mau direshuffle menterinya, mereka sudah nggak ada urusan. Karena bagi mereka, Jokowi sudah bukan menjadi bagian dari mereka lagi, terutama untuk kepentingan 2024. Oke, kalau Anda lihat ini mungkin tidak kemudian akan PDIP menarik begitu mungkin menteri-menterinya? Saya membaca rasa-rasanya sulit sih ya. Oke. Kalau menarik menterinya itu untuk konteks kepentingan pemilu di 2024 ya. Tapi kalau untuk konteks pasca pemilu mungkin sangat mungkin terjadi ya. Ini yang saya kira sedang kita tunggu betul. Kenapa?
kalau narik dukungan PDIP melalui menterinya, ini tidak bagus karena PDIP pastinya akan dituding sebagai partai politik yang baper, tidak dewasa. Oke. Hanya karena berbeda politik dengan Jokowi, mereka kemudian akan angkat kaki dan tidak memberikan dukungan politiknya. Tapi pada saat yang bersamaan kita tidak tahu, Baik. karena persoalan reshuffle politik tentu hak prerogatif Jokowi yang kita tahu di mana manuver dan keputusan politiknya seringkali agak susah untuk ditebak. Karena dalam 2 bulan ke depan, November, Desember, dan Januari sangat mungkin apapun terjadi soal kemungkinan-kemungkinan politik elektoral. Ini yang saya sebut akan ada efek kejut yang di luar batas kemampuan kita, seringkali akan selalu ada di depan kita, Oke. dan itu mungkin dan nyata. Baik, terima kasih Bung Adi Prayitno atas pandangan Anda, Direktur Parameter Politik Indonesia. Sehat selalu.